Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Habib Bon. Perkenalkan, saya Rohiman. Saya merupakan dosen di program studi Desain Interior Fakultas Desain Hukum dan Pariwisata di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya Bandar Lampung. Sebagai dosen, saya berfokus pada konsentrasi desain grafis. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah di antara lain Nirmana Dwi Matra, Estetika Seni dan Desain, Tipografi Desain, Desain Furnitur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Estetika Seni dan Desain. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas konsep teori dan pendekatan filosofis terhadap keindahan, ekspresi, dan nilai dalam seni serta desain. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan pemahaman kritis tentang bagaimana estetika membentuk perspektif visual, pengalaman artistik, dan keputusan kreatif dalam proses penciptaan karya seni dan desain. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan pemikiran estetika dari zaman klasik hingga kontemporer, memahami perbedaan persepsi estetika lintas budaya, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip estetika diterapkan dalam berbagai media visual dan konteks desain. Selain itu, diskusi kritis dan studi kasus akan membentuk mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis terhadap karya seni dan desain dari sudut pandang estetika. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan pengertian hakikat estetika, aspek ilmiah dan aspek filosofi estetika, serta manfaat estetika. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan manusia, kebudayaan, keindahan, dan seni. Yang ketiga, mampu merumuskan dan menelaah paradigma estetika dalam pemikiran Socrates. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menelaah paradigma estetika dalam bingkai mitologis, teologis, antropologis, ilmiah, dan pasca modern. Yang kelima, mampu menganalisis konsep-konsep estetika barat dan timur. Yang keenam, mampu mengurai estetika Nusantara atau Indonesia. Yang ketujuh, mampu menelaah wacana estetika modernisme dan postmodernisme serta kontemporer. Perkuliahan ini diharapkan yang pertama, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Terdapat 1 kali ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Dalam satu pertemuan memiliki durasi 90 menit. Adapun rincian topik mata kuliahnya yaitu pertemuan pertama yaitu membahas tentang konsep dasar estetika. Yang kedua, estetika prasejarah dan estetika Yunani dan Romawi. Yang ketiga, estetika abad pertengahan. Yang keempat, estetika timur, Cina, Timur Tengah, dan India. Yang kelima, estetika Nusantara. Yang keenam, estetika era modernisme dan estetika postmodernisme. Yang ketujuh, estetika secara konseptual dan kontekstual. Yang kedelapan, aspek komunikasi visual dan estetika pada karya desain grafis bergaya glitch art. Yang kesembilan, estetika dalam desain komunikasi visual. Yang kesepuluh, estetika dalam desain grafis, estetika logo. Yang kesebelas, menganalisis nilai estetika karya desain komunikasi visual dengan pendekatan prinsip-prinsip estetika. Buku referensi yang saya gunakan yaitu punya AM Jalantik tahun 2006, Estetika Sebuah Pengantar Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia. Yang kedua, Agus Salah Sahfir tahun 2006, Estetika Terapan Bandung. Yang ketiga, Bambang Sugiarto 2013, Untuk Apa Seni Itu. Pelaksanaan perkuliahan. Yang pertama, pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara offline di ruang kelas. Yang kedua, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dengan menyediakan media pembelajaran seperti Learning Management System atau LMS serta Syakat Dharmajaya.
metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan dia, delivery, interaction, dan assessment. Metode ini diharapkan terjadi dari penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, baik dalam bentuk diskusi, tanya jawab, atau presentasi studi kasus yang berakhir dengan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran. Sebelum melalui perkuliahan, saya biasanya menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada mahasiswa, menanyakan persiapan perkuliahan, kesehatan, serta tugas atau materi yang sudah berlalu. Tujuannya agar mahasiswa termotivasi dalam belajar, serta membentuk budaya sopan santun bagi seluruh aktivitas akademik di IIB Dharma Jaya dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar mereka. Metode pembelajaran, di sini saya menggunakan materi pembelajaran yang saya lakukan selalu saya melampirkan dalam platform Learning Management System atau LMS Dharma Jaya dan Siakat Dharma Jaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan pembelajaran. Pada interaksi, saya memfasilitasi forum diskusi pada platform LMS Dharma Jaya serta memberikan waktu untuk mahasiswa bertanya dan diskusi secara mandiri langsung dengan saya agar mahasiswa lebih mendalami materi. Selain itu, saya juga memberikan studi kasus secara berkelompok untuk nanti dipresentasikan oleh mahasiswa. Metode pembelajaran atau asesmen, pada metode yang terakhir yaitu asesmen, saya melakukan serangkaian penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa yang meliputi aspek. Yang pertama, sikap, di mana mahasiswa memiliki sikap etis, komunikatif, adaptif, dan apresiasi. Keterampilan, yaitu mahasiswa mampu melakukan pengukuran sebuah karya seni yang dinilai dari sudut pandang mahasiswa dan sudut pandang pengetahuan terdahulu. Sistem penilaian atau asesmen mahasiswa didasarkan pada peraturan dari IIB Dharma Jaya yang memiliki 5 aspek penilaian, yaitu tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, presentasi 20%, etika 20%. Sistem ini saya sampaikan di awal perkuliahan sebagai bentuk dedikasi saya untuk memberikan informasi seluas mungkin kepada mahasiswa. Kontrak kuliah dan bobot penilaian. Adapun bobot penilaian yang berlaku di IIB Dharma Jaya adalah sebagai berikut. Mahasiswa mendapatkan nilai A dengan rank nilai mulai dari 80 sampai dengan 100. Untuk nilai A-, rank nilai dari 75 sampai dengan 79,5. Nilai B dengan rank dari 70 sampai 74,5. Nilai B, rank nilai dari 65 sampai dengan 69,5. Nilai C dari 55 sampai dengan 64,5. Nilai D dari 30 sampai 54,5 dan nilai E di bawah 30. Baik sebagai contoh materi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Estetika Seni dan Desain, saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua tentang era prasejarah dan estetika Yunani dan Romawi. Adapun capaian pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan estetika prasejarah sampai dengan kontemporer. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perkembangan estetika. Teknis pembelajaran. Untuk teknis pembelajaran pada pertemuan ini, saya akan melakukan penyampaian materi tentang sejarah dan perkembangan estetika dari klasik hingga kontemporer. Selanjutnya, mahasiswa akan berdiskusi tentang studi kasus sub estetika. Lalu yang ketiga, memberikan contoh karya pada sub periode estetika. Di akhir sesi, saya akan memberikan tugas mandiri untuk meresume dan menelaah sebuah karya seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua teman-teman? Sehat? Gimana kemarin tugasnya sudah selesai? Aman. Oke, materi kita melanjutkan dari yang pertemuan pertama kemarin. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan estetika dan dari klasik hingga kontemporer. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang estetika.
estetika. Estetika itu tentang keindahan. Bagaimana sih sebuah keindahan dapat dinilai dalam bentuk rupa. Nah, kali ini saya sedikit membahas tentang sejarahnya. Kalau kita berbicara tentang estetika kan, itu estetika cabang sebuah filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan bagaimana manusia merasakan atau mengapresiasi keindahan itu. Nah, di sini saya minta teman-teman, bagaimana teman-teman dapat menilai sebuah karya seni. Sebuah karya seni itu punya sudut pandang yang berbeda-beda setiap orang, nggak sama. Jadi bisa jadi orang siapa memandang, oh ini nggak bagus, tapi bisa jadi karena saat ini seni itu tidak dibarometerkan oleh pemahaman klasik, tapi sekarang kontemporer. Nah, akan tetapi kita harus flashback bagaimana sih seni pada masa lalu. Sebagai contohnya filsuf Yunani kuno, misalnya Plato. Seni adalah tiruan dari dunia seni, fokus pada ide-ide ideal. Pada saat waktu itu, seni itu hanya yang bersifat tentang religiusitas, pemahaman-pemahaman yang nyata, ide-idenya ideal. Manusia harus kekal. Kalau kuda ya kudanya wajib kekal, nggak boleh dengan kenyataan. Nah, kalau Aristoteles itu berbeda. Seni sebagai representasi alam. Jadi seni itu sebuah tiruan yang nyata. Bagaimana seni itu dipandang. Sebagai contoh misalnya karya seni ini menggabungkan dua objek menjadi satu objek. Lalu ada seorang perempuan. Pada saat itu, zaman Yunani, seni itu merepresentasikan kenyataan, filosofi nyata dari kehidupan manusia. Ciri-ciri estetika klasik itu fokus pada keindahan objek, harmoni, keseimbangan, dan proporsi sebagai nilai estetis utama. Nah, itu ciri-ciri umumnya. Kalau kita maju lagi, semakin berkembang, itu abad pertengahan. Di abad pertengahan, seni dibarometerin oleh agama. Jadi, agama lah yang memfokuskan bagaimana seni itu. Ya, pada saat itu di abad pertengahan agama yang mulai bisa memposisikan seni sebagai apa itu adalah Kristen Ortodok, yaitu gereja. Nah, seni dianggap sakral, makanya di gereja-gereja Ortodok itu kita bisa lihat lukisan-lukisan Bunda Maria, lukisan-lukisan model lama yang merepresentasikan pada saat itu. Tokohnya siapa? Ada Thomas Aquinas. Kalau menurut dia, keindahan berkaitan dengan kebenaran, kesempurnaan, dan harmoni ilahi. Lalu kalau kita maju lagi, itu ada abad Renaissance. Ada yang tahu nggak sih Renaissance siapa? Kira-kira tokohnya? Ada yang bisa ngasih pendapat? Renaissance itu bisa dikatakan abad perubahan. Kenapa? Mereka mencoba mendobrak. Kenapa sih seni itu hanya dari agama saja? Padahal kalau kita bicara seni itu luas. Nah, di sini pokoknya kita bisa lihat lukisannya, lukisan siapa? Leonardo da Vinci, judulnya Mona Lisa. Yang hingga saat ini kita nggak tahu itu siapa. Nah, ada Michelangelo. Pada saat ini lukisan atau patung atau arsitektur itu kelihatan lebih leluasa lagi. Lalu kalau kita maju lagi ada pencerahan, karena tadi masa perubahan, lalu di sini masa pencerahan, yaitu perubahan pemikiran. Bagaimana seni mulai dilihat sebagai ekspresi rasa, bukan hanya ekspresi alam. Jadi seni sudah bisa dikatakan tidak harus dari tiruan alam saja, tapi bisa jadi ekspresi. Maka di sini muncullah aliran-aliran ekspresionisme, abstrak, kubisme. Nah, siapa sih tokohnya? Salah satunya menyenangkan. Apa kata dia? Penghargaan estetik adalah pengalaman subjek
yang universal. Jadi nggak harus ada batasan-batasan. Batasan-batasan itu sudah mulai hilang. Bagaimana estetika subjektifnya? Keindahan mulai dilihat sebagai sesuatu yang subjek, udah bukan objek. Jadi misalnya tombol ini, remote saya ini, itu bisa dimaknain berbeda setiap orang. Lalu kita maju lagi zaman romantisme. Nah, di sini muncullah lagi gerakan-gerakan baru, yaitu aliran-aliran romantis. Bagaimana sebuah emosi seorang individu itu bisa menjadikan sebuah narasi-narasi pada sebuah seni. Nah, tokohnya siapa? Ada Friedrich Schiller. Apa kata dia? Seni harus membangkitkan perasaan dan kebebasan harafiah manusia. Seni berkembang apa dengan yang ada di manusia. Nah, kalau kita maju lagi, ada zaman modern. Kalau kita bicara modern, seni itu tidak lagi berbentuk yang mungkin ada makna dan harafiahnya. Kenapa? Sebuah karya itu kalau kita majukan, kita taruh ke ruang, misalnya ini ruang pamer, saya taruh di sini, saya bilang ini seni, maka ini akan jadi seni. Walaupun itu bentuknya kloset, walaupun itu bentuknya toilet, walaupun itu bentuknya kursi, tapi kalau sudah masuk ke ruang pamer, maka itu dikatakan seni. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Kalau setiap perubahan, asal jangan dipaksa perubahan, maka setiap seniman itu punya rasa yang sama pada zamannya. Makanya ada istilah jiwa zaman. Nah, ekspresinya itu akan sama dengan yang di zaman itu. Maka bisa kalau misalnya ada yang mengatakan berarti sesuai dengan ekspresinya. Iya, sesuai pada ekspresi pada jiwa zaman itu. Dia tidak akan keluar. Maka kalau dia akan keluar dari tersebut, itu berarti di akhir jiwa zaman tadi ada hal yang baru lagi yang mendobrak itu, makanya perubahan itu terus berjalan hingga kini. Sebagai contoh, dulu karya seni, misalnya seni lukis lah kita anggap. Seni lukis itu hanya dilihat dari keindahan alam saja, makanya ada aliran mau indie, jadi flat alam. Tapi kan didobrak. Seni itu bukan, lukisan itu bukan tiruan alam saja, maka ada ekspresi manusia. Makanya keluarlah aliran-aliran baru, abstrak, kubisme, romantisme, futurisme dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan seni itu terus berkembang. Ada lagi yang mau bertanya atau gimana? Cukup. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kloset ya, tempat orang buang air kecil. Pada zaman itu senimannya Muth, makanya dia buat tantangan Ermuth 1917. Ini udah dibuat pabrik, tapi dimasukkan ke ruang pamer. Maka dia mengatakan inilah karya saya, dengan filosofi dan cerita-cerita yang dia giring hingga menjadi sebuah karya seni. Zaman modern. Di sini banyak seniman-seniman baru. Bisa dikatakan sebuah peradaban yang mungkin sangat jauh dari nenek moyangnya. Kalau dulu masih meniru, mengekspresikan, kali ini sudah tidak lebih dari itu lagi. Jadi dikeluarkan jebret, ini karya. Seperti itu. Nah, kita maju lagi kontemporer. Saat ini seni bisa dianggap lebih abstrak. Seni tidak dibatasi lagi dengan media. Karena kenapa? Seni rupa murni itu bisa seperti ada beberapa seniman yang mungkin kalau teman-teman nonton video klipnya Tulus yang
ruang sendiri yang ada Bu Fatmawati itu yang menggulung. Nah, itu sebuah karya seni rupa, bukan pertunjukan. Kenapa? Dia menggunakan unsur-unsur seni rupa sebagai objeknya. Seni sudah seperti itu saat ini. Nah, bagaimana di dunia desain? Sama, di dunia desain juga begitu. Kita punya faktor yang mungkin tidak harus mengikuti kaidah-kaidah. Tapi kalau kita tidak mengikuti kaidah-kaidah itu, kita maka dianggap orang yang memiliki aliran yang ya tidak sama dengan mereka. Maka siap-siap untuk dibully. Jadi mungkin sebagai contoh misalnya penampilan. Anda menggunakan penampilan sekarang ini nyentrik, ya siap aja dibully, siap-siap aja untuk dikata-katain. Kenapa? Kita orang yang berbeda dari mereka. Kalau Anda menjadi orang yang berbeda, maka seperti itulah. Sama dengan seni. Pengaruh teknologi itu mempengaruhi bagaimana seni rupa dan desain itu dapat berubah sesuai dengan perkembangannya. Oke, sampai di sini. Adakah yang ingin bertanya? Ya. Kan tadi di era sebelum Renaissance atau era pertengahan tuh estetika bisa dibilang masih disetin sama pihak gereja. Nah, pada saat era Renaissance atau era pencerahan itu kan orang-orang mulai kayak didoktrin atau istilahnya mulai dikasih aliran di mana estetika dalam seni itu bebas gitu kan. Nah, bagaimana reaksi orang-orang pada saat itu? Apakah bisa langsung menerima pemikiran itu? Atau ada yang masih bertahan dengan pemikiran bahwa estetika itu dari gereja? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, ada sekumpulan orang yang masih memahami pemahaman lama dan sebagian besar juga melakukan perubahan. Nah, sampai hingga kini juga seperti itu. Sebagian seniman-seniman tua di Indonesia juga seperti itu. Dia masih mengakuin adalah seni tinggi adalah seni rupa murni. Seni rendah itu seni rupa terapan. Nah, pada zaman sekarang aja yang sudah kontemporer, seniman itu punya pemandangan lama, apalagi zaman dulu. Makanya dobrakan-dobrakan itu terus dilakukan sesuai dengan perkembangan. Mungkin kalau zaman prasejarahnya sampai dengan seni di kotak-kotakan oleh gereja, tidak boleh keluar dari kaidah tadi. Lalu keluarlah zaman Renaissance, zaman perubahan. Nah, tetap ada orang yang tinggal, tapi tetap ada orang yang berubah. Orang yang tinggal bagaimana? Yaitu tetap berjalan. Tidak ada proses pembunuhan atau penghilangan, tidak ada. Hingga saat ini juga seperti itu. Pemahaman seni juga, karena pemahaman seni sifatnya itu berkembang dan terbuka. Tidak bisa yang namanya kamu harus ikut, harus seperti ini, nggak bisa. Karena seni itu bebas. Contohnya gini, saya punya pemahaman toilet tadi ini bukan seni. Kenapa? Yang buat pabrik, bukan manusia. Ada nggak rasanya di sana? Tidak. Tapi saat ini melukis bukan hanya dari kanvas kan? Kalau di handphone teman-teman bisa melukis kan? Bisa. Apakah itu dikatakan lukisan? Kalau seniman tua menyatakan itu bukan lukisan. Tapi saat ini orang mengatakan itu lukisan. Ngerti kan? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saudara? Untuk estetika sendiri itu sebenarnya masih berkembang belum secara signifikan atau tidak sih kalau sekarang? Apa mulai melambat perkembangannya atau gimana? Kalau seni itu terus berkembang, tapi kalau nilai rasa itu tidak berkembang. Hanya jiwa zamannya saja yang berkembang. Jadi barometer seni keindahannya saja yang berkembang, tapi kalau estetikanya itu tidak itu berkembang, tapi dia tidak segabrek-gabrek atau jebret langsung berubah, jebret enggak, tetap sama. Seni itu tetap rasa. Jadi setiap orang itu punya hak untuk memiliki sebuah
rasa seni yang mungkin beda dengan yang lainnya. Dan itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa pameran yang menyatakan ini nggak seni. Tapi itulah kenyataan seni hari ini, punya pandangan dan sudut pandang yang beda, penampilan saja. Kalau dulu zaman saya kuliah, cewek-cewek itu waktu wisuda itu jilbabnya dililit-lilit, ya kan? Sekarang mau nggak kalian pakai itu? Enggak, kenapa? Bukan zaman. Tapi pada zaman itu, itu keren, itu paling cantik katanya. Itulah jiwa zaman. Seni, estetika seni itu terus berkembang menurut zamannya. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini berbicara tentang estetika dahulu hingga saat ini. Nah, kita absen dulu ya. Saya buka absen dulu. Ini banyak yang nggak hadir ya? Pada kemana ya? Ada yang tahu? Tidur. Waduh, begini tidur. Buka dulu aplikasinya. Mungkin disampaikan ke teman-temannya tugas yang minggu lalu dikumpulkan ke LMS ya, agar bisa Wajar Pitung nggak datang ya? Silvana juga nggak datang. Wayan nggak. Ibu Balpati nggak. Sandra ada. Fauzan, Raihan nggak ada. Kemana dia? Nggak tahu. Anindya ada. Nggak ada. Banyak nggak ada ya. Lela kemana? Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil diri saya. Semoga komitmen, integrasi, dan dedikasi saya dalam menjelaskan Tridharma Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah meluangkan waktunya untuk melihat dan menilai video profil diri saya. Saya mohon bantuan dan dukungannya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.